Pemirsa, di sektor pertanian juga, di segmen Cerita Pagi ini, kami akan coba hadirkan ini sosok petani yang juga seorang anggota Polri di Parangtritis, Yogyakarta yang berhasil menciptakan inovasi yang menarik perhatian orang dengan memanfaatkan kecanggihan artificial intelligence atau juga AI. Nah, kita akan lihat ya, seperti apa sih cerita selengkapnya. Berikut Cerita Pagi Inovasi Mutakhir Bertani Alat Teknologi AI. Anto Harmoko, petani asal Kelurahan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, membuat terobosan baru di bidang pertanian. Pria berusia 41 tahun yang juga seorang anggota kepolisian ini mampu mengembangkan teknologi artificial intelligence untuk metode penyiraman tanaman cabainya. Oke Google, hidupkan sawah. Dengan perangkat berbasis Android dan memanfaatkan Google Assistant, Anto juga melakukan penyiraman lahan pertaniannya secara jarak jauh. Hanya dengan menggunakan perintah suara, Anto dapat mengendalikan kerja piranti elektronik yang terhubung dengan jaringan pipa air di lahan pertaniannya. Memanfaatkan teknologi AI ini, Anto tidak perlu lagi repot membuang tenaga maupun berkubang lumpur ketika waktu penyiraman tanaman. Oke Google, matikan sawah. Sistem pengairan ini mampu bekerja secara efisien, baik dalam segi sumber daya manusia maupun kebutuhan air yang tidak lagi terbuang sia-sia. Kalau dulu kita masih menggunakan bensin, terus berjalannya waktu masuk listrik, kita gunakan teknologi yang memutus menyambungkan arus listrik dengan panduan Google Assistant dari jarak jauh. Efektivitas untuk penyiraman jelas merata. Satu, untuk struktur tanah tidak berubah karena ibaratnya hujan. Terus kalau pagi itu bun itu berefek terhadap jamur pada tanaman, kita dapat membilasnya dengan menghidupkan di pagi hari. Dapat juga kita setting mau malam, mau pagi, mau siang itu bisa. Nah ini, jadi untuk alat yang saya gunakan itu kan dari modem, CCTV, smart plug, itu yang hardware-nya. Untuk software-nya saya jelas ada aplikasi dari Smart Life, Google Assistant, sama Google Home. Anto juga dapat mengontrol keamanan lahan pertaniannya setiap saat karena seluruh area terpantau melalui CCTV yang terpasang di sawah. Anggota Polri yang bertugas sebagai Banit Samapta Subsektor Polres Kretek mengaku ide ini diawali dengan kesibukannya sebagai anggota Polri sehingga baru bisa membagi waktu antara berdinas dan mengelola sawah. Semenjak listrik masuk sawah di tahun 2002, itu saya bersama rekan saya, khususnya kelompok tani Udi Makmur, itu mencoba untuk mengaplikasikan. Kalau kelompok tani tersebut itu di bidang pompa sama pemipaan. Sedangkan untuk saya sendiri ini mencoba untuk pakai teknologi IoT, yaitu Google Assistant. Dari segi biayanya itu sekitar bisa dikatakan 1/10 sampai 1/8 daripada biaya pakai bensin. Untuk tenaga jelas kita nol, kita hanya untuk pemupukan, semprot, sama perawatan ini, pembersihan rumput-rumput ilalang. Anto juga tergabung dalam Gapoktan Ngudi Makmur Samiran. Ia mengaku terinspirasi dari sebuah video tentang pemanfaatan Google Assistant dalam kehidupan sehari-hari, hingga muncul ide untuk mengadopsi teknologi itu untuk kebutuhan pertaniannya dengan total biaya perakitan sekitar 3 juta rupiah. Saya cuma memberikan gambaran seperti ini, kalau mungkin bisa, mungkin ada yang mau, mungkin ada yang bantu. Itu sangat efektif sekali untuk generasi ke depan yang bisa dikatakan petani hari ini sudah 50% itu sudah generasi tua. Sejumlah petani di wilayah Parangtritis mengaku senang dengan adanya penerapan teknologi di sektor pertanian yang nantinya dapat meningkatkan minat kalangan muda bekerja di sektor ini. Sangat bagus sekali. Mungkin itu suatu terobosan yang baru untuk misalnya petani-petani milenial yang bisa menggunakan alat seperti itu, dan mungkin kalau hasilnya nanti mungkin itu ya dikatakan sudah bagus, baik, mungkin itu
suatu terobosan yang baik dan suatu inovasi untuk petani milenial yang lebih maju. Faktanya, penggunaan aplikasi AI telah mengubah cara petani bekerja. Keuntungan yang dapat pada industri pertanian dengan menerapkan teknologi AI yang pertama adalah efisiensi sumber daya, dan yang kedua adalah peningkatan hasil produksi, lalu yang ketiga adalah prediksi yang lebih akurat. Lantas apa hambatan dan tantangan dalam menerapkan teknologi AI ini? Yang pertama adalah keterbatasan teknologi, yang kedua terkait dengan privasi dan keamanan data. Lalu yang ketiga adalah keterampilan dan pemahaman dari petani itu sendiri. Terobosan yang dilakukan Anto menggunakan teknologi baru ini juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu ini hal yang sangat baik untuk bisa dikembangkan di masyarakat kita, karena tentu akan berbiaya murah, kemudian juga akan memberikan manfaat, pertumbuhan tanaman bisa menjadi lebih optimal. Jadi penyiraman itu bisa merata, kemudian juga tanaman bisa mendapatkan air, kemudian unsur hara dari nutrisi yang dicampurkan di air secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan tanaman gitu. Penggunaan artificial intelligence dalam pertanian dapat berdampak positif bagi lingkungan. Namun, penting untuk memastikan bahwa implementasi AI dilakukan dengan cara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Suci Iswahyudi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.